Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada, Bapak Ibu para orang tua yang saya kasihi di seluruh Indonesia. Coba bayangkan sebuah skenario yang mengerikan ini. Malam hari, Bapak atau Ibu tidur dengan perasaan tenang. Tidak ada keluhan apa-apa, tidak pusing, tidak lemas, tekanan darah pun normal. Tapi saat fajar menyingsing, ketika Anda bangun pagi, tiba-tiba mulut terasa kaku dan mencong. Tangan kiri terasa berat dan sulit sekali untuk digerakkan. Kata-kata yang ingin Anda ucapkan terasa tersangkut di lidah, keluar sebagai racauan yang tidak jelas. Ketika itu terjadi, tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada tanda peringatan sebelumnya. Dan saat keluarga dengan panik membawa Anda ke rumah sakit, dokter hanya bisa berkata dengan wajah sedih, "Ini stroke." Saya tahu persis bagaimana rasanya. Karena saya, Dr. Slamet Wibowo, selama lebih dari 3 dekade telah melihat pemandangan ini ratusan kali di ruang gawat darurat. Pasien datang dengan tatapan kosong, keluarganya menangis histeris. Dan satu pertanyaan yang selalu menghantui mereka adalah, kenapa bisa terjadi? Padahal semalam beliau sehat-sehat saja. Yang mengejutkan, yang akan membuat Anda terperangah, banyak sekali kasus stroke ringan hingga berat pada lansia justru dipicu oleh sesuatu yang kita anggap paling sehat. Sesuatu yang bahkan sering kita bawa sebagai hadiah atau oleh-oleh saat menjenguk orang tua kita. Ternyata jawabannya adalah buah-buahan. Sebelum saya bongkar buah apa saja yang berbahaya, saya ingin kita saling terhubung dan bersilaturahmi. Silakan tulis nama dan asal daerah Bapak dan Ibu di kolom komentar ya. Bapak dan Ibu mungkin langsung berpikir, tidak mungkin dok, buah kan sehat. Saya makan buah setiap hari supaya pencernaan lancar, jantung kuat, dan gula darah terkontrol. Apa yang Anda katakan itu benar. Tapi, itu adalah kebenaran yang hanya setengah. Itu benar hanya jika jenis buahnya tepat, porsinya seimbang, dan waktu makannya sesuai dengan kondisi tubuh kita para lansia yang unik dan rapuh. Sayangnya, 99% dari kita tidak tahu aturan mainnya. Kita tidak sadar bahwa ada beberapa jenis buah yang sangat umum kita konsumsi yang ternyata di dalam tubuh lansia bisa berubah menjadi bom waktu. Buah-buahan ini bisa membuat darah menjadi terlalu kental seperti lumpur, bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang melukai dinding pembuluh darah otak, atau bahkan bisa mengganggu kerja obat jantung dan darah tinggi yang sedang kita konsumsi. Dan yang paling licik dari semua ini adalah, bahaya ini tidak langsung terasa. Ia bekerja dalam diam, hari demi hari, minggu demi minggu. Setiap potongan buah sehat yang kita makan tanpa sadar perlahan-lahan menciptakan kondisi ideal di dalam tubuh kita bagi terbentuknya gumpalan darah kecil, yang suatu saat di pagi hari saat tekanan darah bergejolak, gumpalan itu lepas dan menyumbat aliran oksigen ke otak. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat lebih dalam, melewati citra sehat yang selama ini menipu kita. Saya akan bongkar tuntas 9 jenis buah yang sangat populer di Indonesia yang jika dikonsumsi tanpa mengetahui resikonya justru bisa menjadi pemicu utama stroke di usia lanjut. Sebelum kita mulai, coba renungkan, buah apa yang rutin Bapak dan Ibu konsumsi setiap hari? Mungkin setelah makan malam atau sambil minum obat di pagi hari. Jika ya, maka informasi di video ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda. Mari kita mulai bersama, pelan-pelan, satu persatu. Buah pertama, sang raja di musim kemarau, semangka. Siapa yang tidak suka semangka? Rasanya manis, segar, dan kandungan airnya melimpah. Di siang hari yang panas, sepotong semangka dingin terasa seperti anugerah dari surga. Banyak lansia memilih semangka karena dianggap menyejukkan, membantu melancarkan buang air kecil, dan rendah kalori. Tapi pernahkah Bapak atau Ibu merasa pusing, lemas,
atau badan terasa tidak seimbang saat bangun tidur di pagi hari setelah malamnya makan banyak semangka? Disinilah letak bahaya fatalnya. Semangka bersifat diuretik alami yang sangat kuat. Artinya, ia akan memaksa ginjal kita untuk membuang cairan dari tubuh melalui air seni dengan lebih cepat. Jika dikonsumsi di malam hari sebelum tidur, terutama oleh lansia yang sedang rutin minum obat jantung atau obat tekanan darah jenis diuretik, maka tubuh bisa mengalami dehidrasi berat saat kita sedang terlelap tanpa kita sadari sama sekali. Ketika tubuh kehilangan banyak cairan di malam hari, darah kita akan kehilangan plasmanya dan menjadi lebih kental, lebih pekat seperti oli bekas. Peredaran darah pun akan melambat, apalagi saat tekanan darah kita secara alami menurun saat tidur. Kombinasi maut antara darah yang mengental dan sirkulasi yang melambat ini menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya gumpalan-gumpalan darah kecil yang bisa dengan mudah menyumbat pembuluh darah otak yang halus. Inilah salah satu penyebab utama stroke di pagi buta yang sering tidak pernah disangka-sangka. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Bashir, seorang pensiunan pelaut berusia 72 tahun dari Makassar. Beliau sangat bugar, rajin jalan pagi, dan jarang makan gorengan. Cemilan favoritnya setelah sholat Isya adalah semangkuk besar semangka dingin. Beliau juga sedang mengonsumsi obat pengencer darah dan obat jantung. Suatu pagi, beliau ditemukan oleh istrinya dalam keadaan terjatuh di kamar mandi dengan kepala pusing hebat dan tidak bisa berdiri. Pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan tekanan darahnya sangat rendah dan ada tanda-tanda stroke iskemik ringan di otaknya. Apa yang bisa kita pelajari? Jika Bapak dan Ibu menyukai semangka, silahkan tetap menikmatinya. Tapi, makanlah di siang hari, bukan di malam hari. Dan jika Anda sedang minum obat yang mempengaruhi cairan tubuh, konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan semangka sebagai kebiasaan harian. Karena bahkan buah yang terlihat paling menyegarkan, jika dimakan di waktu yang salah, bisa mengeringkan dan mengentalkan darah Anda secara diam-diam saat Anda tidur. Buah kedua, si manis manja yang sering jadi camilan mewah, anggur merah tanpa biji. Anggur impor ini sering dianggap sebagai camilan sehat dan berkelas. Rasanya manis, bentuknya kecil, mudah dikunyah, dan tidak merepotkan. Tapi pernahkah Bapak dan Ibu merasa sangat mengantuk, lemas, atau pikiran menjadi berkabut setelah ngemil semangkuk anggur? Yang tidak banyak diketahui orang, anggur, terutama jenis impor yang dibudidayakan untuk rasa super manis, memiliki kadar gula alami, fruktosa dan glukosa yang sangat tinggi. Beberapa genggam anggur manis bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih cepat daripada makan sepotong kue. Mengapa ini berbahaya untuk otak? Saat kadar gula darah melonjak drastis, dinding pembuluh darah kita yang halus, termasuk yang ada di otak, bisa mengalami luka-luka mikro akibat peradangan. Tubuh kita kemudian secara refleks akan mengirimkan keping darah untuk menambah luka-luka itu. Jika proses pelukaan dan penambalan ini terjadi berulang-ulang setiap hari, maka akan terbentuklah plak atau gumpalan darah yang mempersempit pembuluh darah otak. Risiko stroke pun meningkat secara perlahan. Saya teringat Ibu Aisyah, seorang pengusaha kue dari Medan berusia 68 tahun. Beliau sangat menjaga makan, jarang makan manis, dan selalu memilih camilan sehat. Tapi setiap sore, beliau punya kebiasaan ngemil satu mangkuk besar anggur merah sambil menonton televisi. Suatu hari, beliau mulai mengalami penglihatan yang sering kabur dan tangan kanannya terasa kesemutan. Pemeriksaan menunjukkan beliau mengalami beberapa kali serangan stroke iskemik transient atau stroke ringan akibat lonjakan gula darah dan peradangan pembuluh darah di otaknya. Pelajaran pentingnya adalah, jangan makan anggur dalam jumlah besar dan jangan makan saat perut kosong. Batasi hanya 5-6 butir saja, dan akan jauh lebih aman jika dimakan bersama sumber protein atau lemak sehat, seperti beberapa butir almond, yang bisa memperlambat penyerapan gulanya. Buah ketiga, si asam manis yang dianggap sahabat pencernaan, nanas. Banyak orang tua di Indonesia percaya bahwa nanas bisa membantu melunakkan daging dan melancarkan pencernaan.
Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa nanas mengandung enzim dan asam yang bisa menjadi sangat berisiko jika dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang salah? Nanas mengandung bromelain, sebuah enzim kuat yang memang bisa membantu memecah protein. Tapi di sisi lain, bromelain juga memiliki efek seperti pengencer darah ringan. Bagi lansia yang sudah rutin mengkonsumsi obat pengencer darah dari dokter seperti Aspilet, Clopidogrel, atau Warfarin, efek pengencer darah dari nanas ini bisa menjadi berlipat ganda, menyebabkan darah menjadi terlalu encer. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih rapuh dan mudah mengalami perdarahan halus yang tidak disadari, termasuk perdarahan mikro di dalam otak. Selain itu, nanas juga punya kadar asam yang cukup tinggi. Ketika dimakan di malam hari, asam ini bisa memicu naiknya asam lambung atau GERD saat kita tidur. Pada sebagian lansia, refluks ini diam-diam menyebabkan gangguan pernapasan ringan, microaspiration, yang menurunkan kadar oksigen ke otak saat tidur. Kombinasi antara darah yang terlalu encer dan pasokan oksigen yang menurun di malam hari ini adalah resep yang sangat berbahaya dan bisa memicu stroke. Saya teringat Pak Gede, seorang pensiunan pemandu wisata dari Bali berusia 75 tahun. Beliau punya kebiasaan makan beberapa potong nanas madu setelah makan malam, lalu minum obat pengencer darahnya sebelum tidur. Suatu pagi, beliau terbangun dalam keadaan bingung, bicara tidak jelas, pemeriksaan menunjukkan adanya stroke iskemik ringan yang diduga kuat dipicu oleh kombinasi efek bromelain dan refluks asam lambung saat tidur. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetap boleh makan nanas, tapi pastikan waktunya di siang hari, dalam jumlah kecil, dan beri jeda yang sangat jauh dengan waktu minum obat pengencer darah Anda. Jangan pernah makan nanas sebelum tidur. Buah keempat, buah andalan sejuta umat, pisang. Pisang, terutama pisang Ambon yang matang, dianggap sebagai buah paling aman. Mudah dikunyah, tidak asam, dan katanya bagus untuk jantung. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu, di usia lanjut, kelebihan kalium dari pisang justru bisa membahayakan tubuh? Saat masih muda, ginjal kita mampu membuang kelebihan kalium dengan sangat baik. Tapi setelah melewati usia 60, apalagi jika kita sudah memiliki riwayat darah tinggi, diabetes, atau sedang minum obat-obatan penurun tensi tertentu, seperti ACE inhibitor, fungsi ginjal kita cenderung melambat. Akibatnya, kalium dari makanan, termasuk dari pisang, tidak bisa dibuang secara efisien dan mulai menumpuk di dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Kadar kalium yang terlalu tinggi dapat mengacaukan sistem kelistrikan jantung, membuat irama jantung tidak stabil, dan membuat pembuluh darah menjadi lebih tegang. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bisa memicu terbentuknya bekuan darah yang bisa menyumbat aliran darah ke otak. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah karena gejalanya sering tidak terasa hingga sudah terlambat. Contohnya terjadi pada Ibu Rohani, 70 tahun dari Tegal. Setiap pagi, sarapannya adalah bubur oat dengan 2 buah pisang Ambon yang sangat matang. Beliau juga minum obat darah tinggi. Awalnya tidak ada keluhan, namun setelah beberapa bulan, jantungnya mulai sering berdebar dan beliau menjadi mudah lelah. Suatu pagi, beliau terjatuh di kamar mandi karena kehilangan keseimbangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kaliumnya sangat tinggi, irama jantungnya tidak stabil, dan ada tanda-tanda stroke ringan. Apa yang bisa dipelajari? Pisang tetap bisa dikonsumsi, tapi dengan sangat bijak. Mungkin cukup setengah buah saja di pagi hari dan hindari konsumsi berlebihan, terutama jika Anda sedang mengkonsumsi obat tekanan darah atau memiliki masalah ginjal. Buah kelima, sang primadona musiman, mangga harum manis. Siapa yang bisa menolak kelezatannya? Tapi satu potong mangga matang bisa mengandung lebih banyak gula daripada satu buah donat. Di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi mampu merespons lonjakan gula darah secepat saat muda. Setelah makan mangga yang sangat manis, kadar gula darah bisa naik tajam seperti roket. Bagi lansia yang sudah memiliki resistensi insulin atau pradiabetes, lonjakan ini memicu serangkaian reaksi berbahaya. Pembuluh darah mengencang, peradangan meningkat, dan darah menjadi lebih kental.
Semua ini menciptakan kondisi ideal untuk terbentuknya gumpalan darah di otak. Untuk itu, jika Bapak dan Ibu menyukai mangga, nikmatilah dalam jumlah sangat kecil, hanya beberapa potong saja dan hanya di siang hari. Jangan pernah makan mangga dalam bentuk jus atau buah kering yang kadar gulanya jauh lebih pekat. Buah keenam, si cantik yang penuh pestisida, stroberi. Buah ini secara konsisten berada di urutan teratas daftar buah dengan kandungan residu pestisida tertinggi. Bagi tubuh lansia yang sistem detoksifikasinya sudah melambat, tumpukan pestisida ini bisa memicu peradangan kronis pada pembuluh darah. Selain itu, stroberi juga mengandung purin dalam jumlah sedang yang bisa meningkatkan asam urat, yang juga merupakan salah satu faktor risiko peradangan pembuluh darah. Buah ketujuh, si segar yang berinteraksi dengan obat. Jeruk peras. Jus jeruk terutama dari jenis jeruk siam atau medan mengandung senyawa bernama furanokumarin. Senyawa ini dapat menghambat kerja enzim di hati yang bertugas memetabolisme banyak jenis obat, terutama obat penurun kolesterol atau statin dan obat tekanan darah seperti amlodipin. Akibatnya kadar obat di dalam darah bisa meningkat hingga ke level beracun, menyebabkan efek samping seperti pusing berat, detak jantung tidak teratur, dan meningkatkan resiko stroke. Buah ke-8, si legit yang sulit dicerna. Nangka. Nangka matang memiliki kadar gula yang sangat tinggi dan serat tidak larut yang bisa menyebabkan perut kembung dan tekanan di perut bagian atas. Bagi lansia, tekanan ini bisa mengganggu sirkulasi darah balik ke jantung dan otak. Dan buah ke-9, si renyah penyebab darah kental. Salak. Salak mengandung tanin tinggi yang bisa memicu sembelit kronis pada lansia. Sembelit yang parah akan menyebabkan dehidrasi ringan secara terus-menerus, yang membuat darah menjadi lebih kental dan meningkatkan resiko pembentukan bekuan darah di otak saat malam hari. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Marwan, 74 tahun, yang gemar makan 3-4 buah salak setiap malam. Beliau mulai sering mengeluh susah buang air besar, lalu merasa lemas dan pusing tiap pagi. Pemeriksaan menunjukkan darahnya lebih kental dari normal dan ada penyempitan sirkulasi kecil di otaknya. Jika Bapak Ibu tetap ingin menikmati salak, batasi hanya 1-2 buah dan selalu imbangi dengan air putih yang cukup. Jangan makan salak di malam hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendengar seluruh penjelasan ini, mungkin muncul rasa bingung. Apakah sekarang semua buah menjadi berbahaya? Tentu tidak. Buah tetap menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Namun, di usia lanjut, cara kita menikmati buah pun harus ikut berubah. Yang perlu kita lakukan bukan menghindari buah, tapi memahaminya. Memahami jenis buah, waktu terbaik untuk makan, porsi yang tepat, dan bagaimana mengombinasikannya. Jangan makan buah terlalu malam, jangan berlebihan, dan jangan berasumsi bahwa karena alami pasti aman. Jika ingin lebih aman, pilih buah rendah gula dan tinggi antioksidan seperti apel hijau atau alpukat. Ingat, kesehatan di usia lanjut bukan tentang pantangan, tapi tentang kesadaran. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol suka dan bagikan kepada teman sebaya. Jangan lupa tulis di komentar, buah apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi. Dan jika ingin terus mendapatkan penjelasan penting seperti ini, silakan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan bisa menikmati hidup dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.